Shalom semuanya, mari kita sama-sama memuji Dia, kita mau serukan namanya, kita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu,
menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadirat. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Kita masih membahas soal belajar percaya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita belajar bahwa sumber dari iman adalah Tuhan dan firman-Nya. Dengan kata lain, sebenarnya iman itu sendiri adalah karunia atau anugerah dari Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang perspektif atau sudut pandang Tuhan, iman adalah anugerah, iman adalah pemberian. Nah, dari sudut pandang manusia,
Iman adalah respon kita terhadap firman-Nya, respon kita terhadap Tuhan. Atau dengan kata lain, iman bukanlah tekad dan usaha manusia, tetapi sebuah respon yang kita sebut dengan yang namanya iman. Ya. C.S. Lewis pernah berkata begini, yang membedakan kita kekristenan dengan yang lain adalah bicara tentang kasih karunia yang bekerja sama dengan iman. Ya, mari kita buka bersama-sama. Hari ini kita akan membahas tentang iman kaitannya dengan keselamatan jiwa kita. Ya. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9 dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya ulang sekali lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Alkitab berkata, saudara sekalian, bahwa keselamatan jiwa kita ya, itu adalah kasih karunia dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Tapi yang menarik dikatakan keselamatan bukan hanya berhenti sebagai kasih karunia atau pemberian dari Tuhan. Dikatakan ada kalimat oleh iman. Berarti kasih karunia datang dari Tuhan. Iman adalah respon atau tanggapan kita terhadap kasih karunia Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan 3 hal tentang keselamatan. Yang pertama, keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Yang kedua, bagaimana posisi perbuatan baik di dalam kaitan kita dengan keselamatan. Yang ketiga, kita akan belajar soal kepastian keselamatan atau jaminan keselamatan. Yang pertama, keselamatan adalah kasih karunia Allah. Ya, ayat yang tadi kita baca itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil jeripayah kita, tapi itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Alkitab menyebutkan bahwa Allah mencari manusia. Ya, kalau saya lihat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inisiatif datang dari Tuhan. Allah mencari manusia. Allah berinisiatif. Dia mendatangi duluan kepada kita. Ya, dia memprakarsai lebih dahulu daripada kita yang memprakarsai lebih dahulu. Makanya Alkitab bilang, ya, kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Di bagian yang lain bahwa Allah memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi Tuhan berusaha, Tuhan mencari, Tuhan dikatakan memilih kita. Ini menunjukkan bahwa keselamatan itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan, pemberian dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana dengan posisi perbuatan baik? Ya. Kekristenan tidak mengenal konsep bahwa perbuatan baik adalah jalan supaya saudara diperkenan kepada Tuhan, atau perbuatan baik adalah tiket supaya saudara bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Ya, yang pasti sekali lagi keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Bagaimana posisi perbuatan baik? Nah, kita perlu mengerti prinsip ini. Kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Jadi perbuatan baik bukanlah sebagai syarat atau prasyarat untuk kita diselamatkan, tapi perbuatan baik adalah karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Perbuatan baik adalah bukti dari seseorang yang sudah diselamatkan. Perbuatan baik adalah wujud syukur, wujud dari terima kasih kita kepada Tuhan karena kita sudah menerima kasih karunia, karena kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita memahami soal jaminan keselamatan atau kepastian keselamatan. Saudaraku sekalian, di poin yang pertama sudah dijelaskan bahwa keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Karena keselamatan adalah Tuhan yang berinisiatif,
Tuhan yang melakukan lebih dahulu, pasti keselamatan itu bukanlah mudah-mudahan, tapi keselamatan itu adalah sebuah kepastian. Karena Allah yang menjamin, Allah yang melakukan, dialah juga yang menjamin keselamatan yang Dia sudah berikan buat kita. Ya, Yohanes 10 ayat 28, ya. Mari kita membaca bersama-sama. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Yesus bilang, aku memberikan kehidupan kekal kepada mereka, kepada saudara dan kepada saya. Ya. Dan mereka dikatakan pasti tidak akan binasa. Tuhan Yesus bilang bahwa Dialah yang memberikan keselamatan, dan Tuhan menjamin bahwa keselamatan yang Tuhan sudah berikan ada sebuah kepastian bahwa pasti kita tidak akan binasa. Sampai berapa lama? Dikatakan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang akan merebut mereka, merebut saudara dan saya dari tangan Tuhan. Keselamatan adalah sebuah kepastian karena Allah yang menjamin. Dan Tuhan bilang karena keselamatan datang dari Tuhan, pasti kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bahkan siapapun atau apapun tidak bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Saya ulang sekali lagi, ada 3 hal antara iman dan keselamatan. Yang pertama, keselamatan adalah kasih karunia dari Tuhan, dan kita meresponinya dengan iman. Yang kedua, di dalam posisi perbuatan baik. Jadi perbuatan baik bukan sebagai syarat untuk kita diselamatkan, tapi perbuatan baik adalah karena kita sudah diselamatkan. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Perbuatan baik adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Dan perbuatan baik dan termasuk juga ketaatan adalah wujud syukur kita karena kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana soal kepastian keselamatan? Karena Allah yang melakukan keselamatan itu, karena Allah yang menganugerahkan keselamatan itu, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita adalah sebuah kepastian, bukan mudah-mudahan, saudaraku sekalian. Puji Tuhan. Ya, saya ulang Yohanes 10:28, kita baca sama-sama. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Demikianlah firman Tuhan buat kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang beranugerah. Engkau Allah yang berinisiatif. Karena kasih-Mu begitu besar, Tuhan, ketika kami jatuh, Tuhan datang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih buat salib-Mu, karya pengorbanan-Mu, sehingga Engkau telah membayar semuanya. Engkau telah menanggung semuanya, sehingga kami boleh menikmati keselamatan yang kekal dari Tuhan, yang bersifat pasti karena Tuhan yang menjamin semuanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan